Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Al-Mukarram Kang Said. Kang Said ku akhir jabatan atau Kang Said bebijilah. Atau Allahumma rahmada ma fi izzih wa jabatan yang terakhir, bukan jabatan, pangkat yang terakhir itu LC kayak saya itu, lulusan corona. Al-Mukarram Kiai Niam Anamallah, Bapak Menteri Agama Gus Yakut Qaumas, Bapak Wakil Menteri Pertanian Bapak Harfiq Hasanul Qalbi, Husnal Qalbi, Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Kapolres dan jajaran Polri, terima kasih Pak vaksinnya. Bapak Dandi yang diwakil Bapak Dan Ramil, para wali murid, para santri, hadirat yang kula hormati. Kalau saja tidak ada pandemi, Pak Bupati, Pak Kapolres tidak muat. Ini sudah dibatasi, bahkan banyak yang brojol tidak diundang pun pada mendengar, pada datang. Ini luar biasa. Ini makin percaya, makin yakin bahwa situasi ini mereka banyak mencari ketenangan dan ditemukannya di pesantren. Saya bilang ini corona jangan pada datang, ya datang. Karena memang para bapak, para ibu, kalau tidak ada pesantren, tidak ada orang soleh. Yang namanya orang soleh itu santri Pak Bupati. Santri, itu orang soleh. Sebab syarat-syaratnya, rukun-rukunnya orang soleh itu adanya di pesantren. Kalau ada perkumpulan, satu perkumpulan sepak bola, perkumpulan penyanyi, perkumpulan pelawak, perkumpulan polisi, perkumpulan tentara, tidak ada perkumpulan santri. Kira-kira yang soleh yang mana Pak Kapolres? Santri. Bagaimana tidak? Di pesantren wajib ngaji Al-Quran. Itu syaratnya orang soleh. Di pesantren wajib ngaji kitab. Di pesantren wajib berjamaah sholatnya. Di pesantren ada aurat, ada wiridan, ada doa. Di pesantren kiainya tawassul bi ashabil kutubil makru'ah. Tawassul itu kontak dengan apa yang akan dibaca, yang pengarangnya. Sementara pengarang itu wali semua. Contohnya kiainya mau mengajarkan kitab Jurmiyah. Kitab Jurmiyah ini terkenal, yang mengarang itu wali. Buktinya setiap pondok di Indonesia mesti ada pelajaran Jurmiyah. Kitabnya kecil. Sampai di negara Arab, Maroko, Mesir, Turki itu Jurmiyah dibaca. Kenapa? Karena luar biasa, yang menulisnya itu waliullah. Beliau As-Sun Haji ketika menulis itu dipilih waktunya dan dipilih tempatnya. Tempatnya amamal Ka'bah, ditulisnya di depan Ka'bah, Lailatul Ramadan, di malam Ramadan. Ya Allah, itu luar biasa untuk mencari berkah. Enggak seperti sekarang sarjana kalau menulis sekarang kan di depan laptop sambil ngerokok ada kopinya gitu. Kira-kira barokahnya di mana barokahnya? Nah ini. Yang kedua contoh, kiai mau mengajarkan, mau membaca kitab Alfiyah. Alfiyah itu waliullah. Sahibul Alfiyah Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik itu waliullah. Bukti kewaliannya adalah Syekh Muhammad Ibnu Malik tidak meminta kebahagiaan dunia, mintanya kebahagiaan akhirat saja. Itu waliullah, nggak tahu wali kota. Wallahu yaqdi bihi batin wafira liwalahu fi darajatil akhirah. Ya Allah Gusti, saya minta keselamatan derajat akhirat, keselamatan kebahagiaan akhirat. Saya tidak minta kebahagiaan dunia. Ini luar biasa. Itu yang ngarangnya. Ya kalau yang bacanya lain lagi. Kalau kita kan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu selalu di kontak. Apalagi kiainya membacanya kitab, membacanya hadis. Berapa sahabat yang dikontak? Berapa sahabat yang dihubungi untuk keberkahan bacaannya? Di samping kiainya adalah setiap hari sodakoh. Apa? Sodakohul ilmi. Mengajar tidak dibayar. Itu yang perlu dipahami oleh Pak Bupati. Itu kiai dibayar Pak, dibayar. Ngerti ya, ngerti ya.
Untuk Pak Bupati wong ngerti pisan. Pelantikan Fatayat, pelantikan NU di pendopo, segalanya Masya Allah saya. Pelantikan apa di pendopo, semuanya bupati. Luar biasa. Ya mumpung bupati. Para bapak, para ibu sedikit mengulas Mbah Yai Akil. Ini yang di Hauli 30 berapa? 32. Bapak saya Kiai Akil itu dari Cirebon Timur, pesantren Gedongan, lantas diambil menantu oleh Mbah Harun, pendiri pondok pesantren Kempek. Beliau wafat tahun 90 dalam usia 70 tahun. Beliau hanya hariannya mengajar dan menulis pakai kapur, Pak. Nulis dari pagi sampai jam 11 siang nulis. Pertama nulis tasrifan, sorof, kedua nulis awamil, ketiga nazom bina, keempat i'rab, kelima jurmiyah. Itu ditulis dari pagi sampai lohor, ba'da lohor sampai asar, tidak ada waktu yang tidak mengajar sampai malam jam 11 itu. Makanya penyakitnya asma karena banyak kapur. Nah itu. Ternyata para bapak, para ibu, bapak saya itu galaknya bukan main, Pak. Kalau anaknya nggak bisa, disuruh berdiri, disabeti, digerujuk. Tanyakan saja Pak Said berapa kali disabeti Pak Said. Bilur kabeh gigir. Ya kuliah digerujuk galdi, harapan galdi wong beli apal-apal. Nah itu. Ibu saya Pak Bupati, setiap jam 3:30-4 malam itu masak air kanggo aduse Mbah Yai Akil. Ya belum ada pemanas. Jadi setiap hari jam 3 malam masak air untuk mandinya Mbah Yai Akil. Hanya mintanya satu, anaknya bisa ngaji. Astagfirullahaladzim. Itu orang dulu. Nah salah satu karomahnya adalah ketika di rumah sakit hari Senin itu Kiai Akil minta pulang. Saya pulang saja. Pak di sini saja dirawat. Sudahlah pulang saja. Sudah ditemui Israel tadi. Itu Kiai Akil. Kedua ibu saya itu dirawat di Sumber Waras. Tanggal 27 Zulhijjah, habis Zulhijjah itu Muharram. Tanggal 27 atau 28 bertanya, ini tanggal berapa? Tanggal 28 Mei Zulhijjah. Jadi Muharramnya kurang 2 hari. Saya minta kepada Allah agar matinya masuk bulan Muharram supaya haulnya bareng, Pak. Ya Allah Gusti, Allah meridhoi, meluluskan permintaannya. Masuk tanggal 1, malam 2-nya beliau meninggal. Permintaan Ibu Nyai Afifah agar wafatnya pada bulan Muharram supaya haulnya bareng. Sekarang Kiai Ja'far itu dirawat di Jakarta, ditengok oleh alumni sini dari Bekasi namanya Kiai Abid. Kiai Abid bertanya, usia Kiai berapa? Jawabnya, lusa hari Rebo saya 63. Lusa hari Rebo saya 63. Masa ada orang ngerti bahwa umurnya 63? Ternyata hari Rebo meninggal dunia. Adik saya Ahsin benar-benar lillah. Kenapa? Saya biasanya kalau malam di SMS, kamu tekan durung menea, kamu datang belum. Malam itu HP saya ngedrop baterainya tuh nggak jalan. Ternyata pagi di subuh saya lihat ada tulisan kamu tilikana isun Allahumma fil waram. Ternyata jam subuh tadi meninggal dunia. Nah itu Kiai Aksin itu Pak Bupati, beliau menyandang sakit dari kecil. Selama hidupnya tidak pernah bisa tengkurup, tidak pernah bisa telentang karena ininya jatuh dulu. Itu pegawaiannya setiap hari mulang ngajar Al-Quran, tahajud, mulang kitab, dan cuma itu setiap harinya. Saya punya guru namanya Syekh Fadil. Syekh Fadil berulang kali kalau Syekh Fadil datang ke rumah saya, Aksin, adik saya Aksin menemui. Terus itu. Ketika dia meninggal dunia, Syekh Fadil kesini, takziah, pulang. Sampai di Pegagan, telepon saya. Mustafa, saya balik lagi. Kenapa? Tadi di Pegagan diadang Syekh Aksin. Syekh Aksin ngadang, Syekh Fadil, saya kalau sampean di rumahnya Ki Mustafa, saya mesti sowan. Kenapa saya sudah punya rumah sendiri tidak disowani? Dari Pegagan langsung ke Makbaro, tidak mampir lagi. Itu
Itu karomah-karomahnya beliau. Jadi insya Allah bapak-bapak ibu-ibu hadir pengeriki diniati tawassul oleh karomah lan barokah sing dihauli pasti amin. Nah niku sampai Pak Bupati, wong kapan tekan kene oleh barokah, pedagang oleh barokah kabeh ya Allah. Sih biasa di bakso 5.000 10.000 barokah Masya Allah. saking gede keramat, bakso 5.000 10.000 keramatnya ya Allah luar biasa. Oleh karena itu insya Allah kula kabeh angsal barokah karomah Kyai Akil wal marhumin amin. Nah dalam perkembangannya Pak Bupati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri yang bawa langkah keder, Masya Allah Gusti gara-gara corona kiai-kiai pada virtual. Alhamdulillah pada ngerti virtual kiai-kiai. Mau berarti ngerti riatan apa virtualku. Dulu bahwa yang namanya pengajian kempet itu pengajian sorogan biasa, Bandungan dan lain sebagainya, setor. Tepatnya tahun 75-an Pak Ja'far pulang dari Lirboyo, lantas diadakan peningkatan, yaitu peningkatan adanya musyawarah. Jadi Alfiyah dimusyawarahkan, Jurmiyah dimusyawarahkan, Amri dimusyawarahkan. Itu berjalan, tahun 80-an saya pulang dari Sarang diadakan peningkatan. Yaitu peningkatan adanya kelas Jurmiyah, kelas Alfiyah dan lain sebagainya. Ketika ada program pemerintah wajib belajar 9 tahun, Pak Ja'far rahimahullah menyambut bola, diadakanlah Tsanawiyah. Setelah itu banyak wali murid yang protes, yang meminta agar diadakan aliyah supaya keluar dari kempek yang hatam tamat aliyah juga hatam Quran dan Alfiyah. Sebab ikon kempek itu Quran dan Alfiyah. Alhamdulillah perkembangannya berkahnya Pak Said ada Jakarta, di sini apa? Ada perkembangan, ada SMK Pak Bupati. SMK di sini luar biasa, yaitu bisnis bisnis syariah. Kalau pagi anak-anak SMK harus ngaji kitab, kitabnya 6 pelajaran kitab. Dan SMK punya program hafal Quran. Jadi murid-murid SMK, siswa-siswa SMK yang satu hari menghafalkan 2 ayat. Atau 3, insya Allah tamat SMK itu sudah 10 juz di programnya, insya Allah. Dan sekarang sudah banyak yang 5, yang 6 gitu. Dan alhamdulillah juga di sini ada stikes Pak Bupati. Stikes alhamdulillah barengan stikes itu anak corona. Stikes sudah semester 4. Insya Allah aja khawatir kempek menjawab segala persoalan. Metu si kempek wis nyekel jarum kabeh casus bae bakal lagi. Nah, alhamdulillah Pak Bupati, Pak Kapolres, di sini ada program baru bulan Ramadan, yaitu program At-Taisir, mempermudah baca kitab. Yakni banyak sekali anak-anak yang keluar dari SD, mondok di Kempek, tidak ngerti kalimat-kalimat, apalagi kalimat huruf Arab pun tidak tahu, tidak ngerti, banyak sekali. Bagaimana caranya untuk mempermudah? Maka dibuat program, insya Allah 3 bulan bisa baca kitab. Insya Allah asal dipertek. Dan ternyata banyak sekali manfaatnya. Benar, itu baru jilid awal, nanti jilid 4. Dan insya Allah tentara polisi ayo 3 bulan bisa baca kitab. Aja khawatir. Ini sesuai dengan Pak Kapolri baca kitab kuning. Saya jabarkan pemahamannya kitab kuning dari ulama-ulama. Hari kongkon polisi bisa baca kitab kuning, ya sampai pensiun kan ya. Wallahu. Tapi kalau polisi mengikuti program Taisir, aja khawatir Pak. Temenan bisa, asal bayarannya bisa gede. Nah makatan, coba ada yang dua contoh ada. Silakan maju. Ini untuk contoh. Cepat. Ini baru 1,5 bulan Pak Bupati. Baik, langsung saja. Di sini ada 5 bab yang ditampilkan. Saya tunjuk, Saudara Muhammad Faqih, pilih bab yang mana?
Kitabul Janaizi. Muhammad Ikhlasul Amal. Saya mau Ananda Amal membaca dari wa aqallu ghuslil mayyiti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu ghuslil mayyiti ta'mimu jasadihi bil ma'i marratan wahidatan bi syarti an tazula anhu al ausakhu allati tamna'u usulal ma'i ila jasadihi bitilka il marrati. Cukup. Saudara Misda, lanjutkan. Wa akmaluhu ayujlisahu al-ghasilu ma'ilan ila qafahu wa yusnida dhahrahu wa yumira yadahu ala batnihi liyakhruja ma fihi minal adha. Cukup. Saudara Muhammad Ikhlasul Amal, saya mau tanya. Bisyarti antazula anhu al-ausahu. Al-ausahu kalimat apa? Kalimat isim. Tanda isimnya. Al. Ada berapa tanda isim? Ada 4. 1, Diawali al. 2, Diawali huruf jar. 3, Bisa dijarkan. 4. Di akhir Sebutkan huruf jar. min ila an ala fi rubaba kaflam. Al-ausahu mufrad tasni apa jamak? Jamak. Kenapa jamak? Karena menunjukkan makna banyak. Jamak yang mana? Jamak taksir. Jamak taksir ada berapa? Ada 2. 1, Killah, 2. kasroh. Apa jamak taksir qillah? Jamak yang menunjukkan makna 3 sampai 10. Apa jamak taksir kasroh? Jamak yang menunjukkan makna 11 sampai seterusnya. Al-ausahu mengikuti wazan apa? Al-af'alu. Ada Af'alun. berapa wazan jamak taksir qillah? Ada 4. 1, Af'ilatun. 2, Af'ulun. 3, Fi'latun. 4. Af'alun. Sebutkan nazam yang menceritakan wazan jamak taksir qillah. Af'ilatun. Af'ulun. Thumma fi'la. Thumma ta'af'alun. Jumu'ul fi'la. Cukup. Saudara Muhammad Pakih, saya tanya. Lafadz wahidatan itu kalimat apa? Isim. Tandanya Tanwin. muzakkar apa muannas? Muannas. Tanda muannasnya? Ta. Ada berapa tanda muannas? 2. 1, Alif. 2. Ta. Alif tanis ada berapa? 2. 1, Maksuroh. 2, Mamdudah. mamdudah. Wahidatan dijadikan muzakkar rofa. Wahidun. Jer, Wahidin. rofa, Wahidun. jazm. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena isim tidak bisa menerima i'rab jazm. Ya, cukup. Saudara Misda. Wa akmaluhu ayujlisahu al-ghasilu ma'ilan. Wa akmaluhu berapa kalimat? 3. 1 lafaz. Wa 2, akmalu 3. hu Wa kalimat apa? huruf Huruf apa? istinaf Setiap huruf hukumnya? mabni Akmalu kalimat apa? isim Dibaca apa? rafa Tanda rofanya. dhammah Kenapa akmalu dibaca rofa? karena menjadi mubtada Yang merofakan akmalu. amil maknawi ibtida. Amil manawi ada berapa? 2. 1, Amil maknawi ibtida. 2. Amil maknawi tajarrud. Setiap mubtada butuh pada apa? Khabar Mana khobarnya? ayu jlisa. Khobar itu ada berapa? 2. 1, Mufrad 2. ghair mufrad. Ayu jilisa khobar yang mana? Khabar ghair mufrad. Ghairu mufrad ada berapa? 2. 1, Jumlah 2. sifat jumlah. Yang jumlah ada berapa? 2. 1, Jumlah ismiyah. 2. Jumlah fi'liyah. Ayu jilisa khobar ghairu mufrad yang mana? Jumlah fi'liyah. Jumlah pilihan. Cukup. Silahkan kembali ke tempat. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, bocah-bocah nembe sebulan setengah. Insya Allah digojlok sampai 3 bulan atau 1 semester. Alhamdulillah, insya Allah atakofan niru bakal lolos. Matur nuwun bihudurikum, mugi-mugi sedanten asal barokah, haul amin. Pangapunten tingkah kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mugi matur datang Bapak Menteri Agama, datang Bapak Wakil Menteri Pertanian. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.